Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah minat untuk kelas 10. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sumber-sumber sejarah. Apakah yang dimaksud dengan sumber sejarah itu? Mari kita lihat penjelasan tentang sumber-sumber sejarah. Apakah itu sumber sejarah? Jadi sumber sejarah adalah peninggalan di masa lalu yang dapat dijadikan bukti untuk kepentingan penelitian sejarah di zaman sekarang. Kemudian untuk slide berikutnya kita akan lihat bagian ada pembagian yang manakah yang termasuk dalam sumber sejarah. Maka kita akan lihat sumber sejarah itu kita bagi berdasarkan sifatnya. 1. Sumber primer, 2. Sumber sekunder, dan yang ketiga adalah sumber tersier. Itu tadi berdasarkan sifatnya. Sekarang sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Ada sumber sejarah yang berbentuk tulisan atau sumber tulisan, yang kedua sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Nah, kita akan mempelajari tentang sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi sejarah. Bentuknya apa saja? Ya, yang pertama adalah prasasti. Jadi prasasti ini biasanya tulisan yang dipahatkan atau dituliskan pada sebuah batu atau mungkin lontar. Kemudian sumber primer yang berikutnya adalah bangunan-bangunan. Di Indonesia bangunan yang terbanyak salah satunya adalah candi. Jadi candi bisa menjadi sumber primer karena dibangun pada masa peristiwa sejarah itu berlangsung. Kemudian ini berikutnya sumber primer adalah nisan. Jadi ini adalah nisan. Contohnya makam Sultan Malaka Saleh di Aceh. Dan sumber primer berikutnya contohnya adalah piagam. Ini adalah piagam Jakarta. Jadi piagam Jakarta merupakan sumber primer karena ditandatangani oleh pelaku dan juga dibuat pada saat peristiwa berlangsung. Kita lanjutkan, berikutnya adalah sumber sejarah yang sekunder. Ini sumber sejarah yang diperoleh dari saksi tetapi tidak terlibat langsung dari atau dengan peristiwa itu. Contohnya adalah laporan penelitian. Yang berikutnya kitab terjemahan. Contoh sumber sekunder berikutnya adalah karya sastra. Kemudian ada babat dan ada tiruan prasasti. Jadi sumber sekunder ini sifatnya tidak atau bukan saksi langsung melewat pihak kedua. Kemudian kita lanjutkan untuk sumber tersier.
sumber tersier ini contohnya adalah ensiklopedia. Ensiklopedia ini adalah referensi tentang segala sesuatu yang ditulis oleh ahli tapi tidak sejaman berdasarkan sumber sekunder. Kemudian contoh berikutnya adalah bibliografi. Bibliografi ini semacam tulisan di bagian akhir yang menuliskan daftar pustaka, penerbit, tahun dan tempat dituliskannya sebuah sumber sejarah atau sebuah buku. Jadi ini dua ini termasuk sumber tersier. Kita lanjutkan sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama tadi adalah sumber tertulis. Sumber tertulis contohnya adalah autobiografi. Jadi sebuah buku yang menceritakan, menuliskan seorang atau tokoh sejarah. Ini biasanya mencari keterangan dari saksi yang terkait langsung dengan pelaku sejarah. Kemudian ada surat gambar. Kemudian lagi ada naskah. Ini contoh-contoh sumber tertulis, masih banyak lagi seperti prasasti, kemudian buku dan lain sebagainya. Kemudian sumber benda berikutnya adalah sumber yang berwujud lisan. Sumber lisan ini dilakukan atau disampaikan oleh pelaku langsung atau saksi, biasanya melalui sebuah proses wawancara. Dalam sumber lisan ini selain mengandung banyak unsur subjektif, ternyata bisa mendapatkan data-data yang detail yang tidak bisa didapatkan dari sumber tertulis. Kemudian selain sumber lisan, ternyata sejarah bisa diwariskan dalam bentuk tradisi lisan. Contohnya adalah legenda. Legenda ini cerita tentang terjadinya suatu tempat yang berlangsung secara diwariskan turun-menurun. Secara tidak langsung, legenda ini merupakan tradisi tutur lisan yang terbentuk di masyarakat tanpa unsur kesengajaan, yang dimana dalam legenda ini juga menanamkan unsur-unsur tradisi lokal di suatu daerah. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita buat refleksi atau latihan soal dari apa yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama, jelaskan pengertian sumber sejarah. Nomor 2, sebutkan contoh sumber sejarah yang bersifat primer. Nomor 3, jelaskan cara memperoleh sumber sejarah lisan. Oke, itu saja untuk refleksi dari materi apa yang sudah kita pelajari hari ini.